Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah yaitu puasa. Insyaallah hari ini sudah berapa harinya? Sudah berapa hari puasanya kita jalankan? Sudah berapa hari? 7. Kita sudah 7 hari. Semoga kita hari ini ya Allah sampai selesai 30 hari penuh dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita semua, menunjukkan bahwa ada puasa, sholat, kemudian zakat dan ibadah berkat beliau. Jadi kita tahu hari ini kita akan membahas tentang zakat dan sedekah. Di hidup itu tidak hanya menjalankan ibadah sholat, namun ada ibadah-ibadah lain yang harus kita kerjakan. Dalam hadis Rasulullah ada 5 pilar. Yang namanya pilar itu kalau bahasa Maduranya adalah tiang. Apa namanya? Di bahasa Indonesia tetap tiang. Cangkreng Madura pampa. Di setiap rumah itu walaupun itu bentuknya tembok, lebih-lebih kayu, tembok pun ada tiangnya. Sebelum cor, nah, setiap pojok ini kan namanya tiang. Yang tembok yang bentuknya adalah cor di dalam. Kemudian pinggirnya bata. Nah, agama itu juga dibentuk dengan pilar itu tadi. Tiang. Jadi bahasanya yang lebih kita pahami adalah monti yang kata kokoh, maka rumahnya pun tidak akan, umurnya tidak akan panjang. Nah, sama dengan agama. Tiangnya harus kokoh, dibuat dari bahan-bahan yang bagus. Apa tiang agama Islam? 1, kata Rasulullah, syahadat. Kan pertama kali kalau orang mau masuk Islam, misalkan dari agama lain masuk ke agama Islam, dari kafir menuju orang yang mu'alaf, itu pertama kali yang diucapkan adalah 2 kalimat syahadat. Ini adalah tiangnya, tiang yang paling utama dulu. Setelah itu apa? Kemudian tiang yang kedua adalah mendirikan sholat. Setelah syahadat sudah, baru sholat. Tidak mungkin orang Islam tidak bisa baca syahadat. Tidak mungkin, karena di dalam sholat ada 2 kali baca syahadat. Di mana itu? Pada waktu apa? Tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sudah ada 2. Cuma beda orang pas tak tahu baca syahadat, berarti tak pernah. Ya.
tidak pernah sholat. Karena tiang utama adalah syahadat baru sholat. Itu tiang yang kedua. Tiang yang ketiga adalah zakat yang akan kita bahas hari ini. Jadi tidak hanya berpuasa maka ada zakat. Lebih-lebih di bulan puasa. Dinamakan zakat apa? Zakat fitrah. Ada zakat itu dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu dikeluarkan pada saat cukup berapa kali dalam setahun? Satu kali. Jadi kalau punya harta yang cukup nisab, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Cukup setahun satu kali. Misalkan kamu karena hari ini adalah siswi mandi emas punya syarat ke emas sedopak belum ada syaratnya benesem pendedem satu tak ku moniang ku ambil misalnya contoh kamu punya emas 1 kilo tapi dipakai maka tidak wajib. Keng mun sabe si yang mun di 40 kilo aku oleh melkot lek tuh karena syaratnya harus 1 tahun dimiliki dalam 1 tahun kemudian tidak dipakai. Kalau ketika dipakai bukan syarat. Nah zakat ini dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat bulan puasa. Karena setiap harta yang kita miliki itu ada harta orang lain, yaitu antara fakir miskin yang 8 itu. Ada gharib, ada sabilillah, orang-orang miskin, yatim piatu, janda-janda tua. Kalau ada yatim Pak, yatim piatu misalkan di satu desa itu ada yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi orang kaya, itu tetap berhak karena namanya yatim. Di dalam yatim itu sendiri tidak ada miskin, tidak ada kaya. Memberinya adalah yatimnya. Paham? Itu namanya zakat fitrah. Berapa? Kalau diumpamakan, karena yang kita bagikan adalah ini ulama istilah, beda pendapat. Ada yang mengatakan harus beras, ada yang mengatakan boleh diganti uang. Kamu milih yang mana? Yang penting pendapat yang kamu pegang itulah yang lebih kamu yakini. Pada norek nih, kalau kita memilih pendapat, dengarkan yuk. Ada orang mengatakan bahwa kotoran cicak itu tidak najis, bukan berarti pas sabuat kena begitu. Karena demikian, jadi harus berpegang teguh mana pendapat yang lebih dipegang oleh para ulama. Kalau memang sudah biasa pakai beras ya silakan pakai beras. Berapa ukurannya setiap orang? 1 kilo. Ada berapa yo? 1 kilo. Ukurannya zakat fitrah itu 1 orang berapa? 1 kilo. Berarti ribu ini majar 1 kilo. Bener, 1 kilo. Loh, kalau bayar siapa yang bayar? Oh, ditanya. Nanti ulang ditanya. Tidak perlu saya jelaskan berapa ukurannya. Kamu tanya, Des. Ketemu lagi dengan bapak nanti saya tanya. Ukurannya berapa? Kamu bayar zakat fitrah, ya kan? Ditanya
biar tahu. Padahal ini di SD sudah diajarkan, SMP sudah. Hah? Kenapa? Tahu? Berapa? Berapa? Hah? Berapa? Ayo. 2,5 kilogram. 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Terserah mau berapa pun. Tapi takarannya adalah 2, yang wajib kita berikan. Kalau diwakkan ya seharga beras 2,5. Berapa pun meleh beras seharga ya. Maka uangnya itu yang diberikan segitu harganya. Cek di bawah pola BC misalkan kamu karena berpendapat bahwa lebih baik uang biar nanti buat beli apa misalkan. Mungkin yang diberikan itu sudah banyak lagi beras punya misalnya karena baru panen beri besi, maka harus takarannya sama. Saat kena beras 2,5. Mau nebelkan atau syaratnya itu namanya zakat zakat mal. Kita sudah tahu bahwa sebagian harta yang kita miliki itu adalah milik orang-orang fakir miskin dan yatim piatu sabilillah. Kamu ini termasuk sabilillah sebetulnya. Orang yang mencari ilmu itu masuk kategori yang 8 yang berhak mustahik zakat, yang berhak menerima zakat. Tapi orang Madura kebanyakan diberikan kepada ya pribadi, ya kan? Ya enak. Ya boleh saja. Tapi lebih utama diberikan kepada fakir miskin. Kadang-kadang orang fakir miskin itu kan mencari makan untuk hari ini, ya makan cari hari ini. Beda dengan kamu ini, saya kakak setahun, ya nanti, ada ya. Kalau orang miskin beda, yang mau dimakan besok carinya hari ini, atau cari besok. Seperti halnya ayam kamu lihat. Itu yang mau dia dimakan hari ini ya sudah dimakan hari ini. Untuk besok cari besok. Ini mah beda aja mas, long-long beras, long-long besi ada kan? Nah, tapi manusia, long. Padahal harta yang yang sudah dikumpulkan tidak sedikit pun ada yang dibawa Saya kakek waktu lah sudah menikah. Ternyata kamu kerja kontang panting siang malam, soko ke boy cetak, cetak ke soki. Tahu-tahu kamu sendiri sudah stroke mati, ya kan? Ya, siapa yang menikmati hartanya? Anak dan suamimu. Habis itu dibuat modal untuk kawin lagi. Di dalam kubur kamu sudah menangis. Tangan kita kakak salah dia tanggal ke abini boleh iki penyelase wi laki nah ide kore artaria kolena pitang gini lembe semate main nyelase oku lem pekul tadi ya walaupun dibacain sholat apa Yasin tahlil lem medumen loh. Engkau senyare, kakek sengakan, kakek senengin tang Roma saya pernah kan gitu, iya kan? Iya. Maka sedikit pun tidak ada. Ya bukan berarti kalau begitu tidak usah cari, ambil tasbih, nengi musola mulolo, atau nengi masjid, ya pan lapar kelah tasbih. Jangan dia kerja, ada sedikit harta disimpan sebagian untuk fakir miskin. Nah, yang dibagikan itulah yang akan dibawa mati. Saya bagi dulu loh. Aduh saya dibawa mati. Mun saya simpan belum tentu. HP seperti HP yang Bapak pegang ini. Hari ini milih Bapak. Mulai ke penirangan ini. Ini pun misalkan lemtek.
Jadi bukan berarti baju ini juga sementara. Nanti kalau sudah yang sudah harta yang dibagikan kepada fakir miskin, harta yang disedekahkan, diinfakkan untuk kepentingan umum, masjid atau jalan raya. Nah, itulah yang milikmu nanti ketika masuk ke dalam kubur atau ke akhir. Itu yang milikmu. Kalau yang tidak diinfakkan, yang tidak disedekahkan, itu bukan milikmu. Ya bukan berarti Pak, oh ya sudah Pak, saya punya mobil ada 5 di rumah Pak. Saya kan mau mati Pak. Terus sudah mobil ini saya bagikan semua Pak. Jangan. Anakmu mau naik apa? Sebagian saja. Ini namanya tuh sebagian. Sebagian itu bukan berarti pas separuh. Ada yang harus diwariskan, ada yang sebagian untuk diinfakkan atau disedekah atau dibagi zakat fitrah dan zakat itu namanya misalnya. Jadi kalau yang sedekah itu beda, sunnah. Jadi seperti halnya kamu berangkat ke sekolah, kemudian ada orang amal Pak, amal Bu, amal Mbak, ngasih 2.000, itu namanya sedekah ikhlas. Ya ini mau berderek major 2.000 Pak ikhlas, iki cara dulu. Kata sekolah kok udah beri amal kena berapa 2.000. Hanya orang tak ikhlas. Orang nemu PC 2.000 kan ya enak tak sosan, mau tak Bu? Iya kan? Ini namanya 2.000. Loh, uang 2.000 itu berharga Pak, 1 juta kurang 2.000 bukan 1 juta. Bener. Ini mau pas duduk mau logam itu. Logam itu malah nyoba lagi. Ya belum masuk belum. Kok siapa sih nggak? Ya amal kok buat sih. Benih pasti. Bilang. Kalau bisa berhenti, jangan dilempar. Karena di gudang itu kan ada itu. Kamu berhenti, ya bener, cak orang yang minta amal Pak untuk laki anak pergi budaya paling tidak berhenti atau melangkah sepeda motornya. Dong, sok. Corona itu mulai pada yang sopan, ya kan, memberi pun dengan sopan. Seperti halnya kamu lapar misalnya, ya kan, entar amain kon kancan sesoki, beri ngakan, keng saya beri ngakan tak sopan. Apa tadi? Iya, tangan kan dirobek, misra, ini ngakan, gimana perasaan? Langsung kenyang kok, ya kan? Tidak usah makan, malah kenyang. Apa? Mulpulina. Kan begitu. Tapi kalau dengan sopan, kaki ya, iya tujuh. Ayo makan. Ini ya, makin lebih coba, makin lebih cukong tak nyaman. Padahal yang dia diberikan sate, pokok ngajo, pokok ini sama. Tapi dengan pemberian yang enak, ketinyaman. Kalau saya beri. Yang memberikan sedekah itu dengan perkataan yang tidak enak, itu tanya mana? Ya mana? Walaupun lapar, jaga aja tuh ini jawab. Tangan kenyang setelah. Padahal kamu telur. Padahal perutnya itu sudah lapar. Karena dengan memberikan dengan cara yang tidak baik, sehingga kita merasa tidak nyaman. Sepertinya yang kemarin kamu yang kena imbasnya banjir, ya kan? Yang memberikan makan lapar, dilempar, ini karena kekurang, Anda enak juga kan? Sudah lapar, kita sudah kena musibah, ternyata dengan memberikan yang
betul orang itu memberikan sedekah, tapi dengan cara yang tidak baik, kita juga merasa tidak nyaman. Remis misalnya, remis dong, apa tidak boleh ya? Tidak nyaman itu. Walaupun menerima, tapi dengan keadaan yang tidak nyaman. Sedekah itu bukan hanya harta, bukan hanya dengan materi. Banyak membantu orang yang kena musibah yang seperti kemarin. Misalkan ada tetanggamu yang kemarin kena musibah banjir, tolongin. Pak Dina yosong mati. Saya dari saya bawa peteki. Itu sudah memberikan bantu karena tidak banyak. Hanya ada imtihan misalkan, yang kemarin biasa 1 tahun sekali itu sumbangan orang itu kan banyak kan. Beda setan di WC nyumbang lakok, kok tadi WC dino kok nolongin mangko salon, mangko kose, tenda buat taruh, itu juga sumbangan. Ya beda orang saya beri kerena, aku kurang mapan karena ada alih-alih nah, ini mapan ya. Walaupun karena ngangkat tak kuat, tapi dengan pendapatnya yang bagus sehingga tempatnya lebih baik. Ya beda orangnya nyumbang, benih nyumbang tak PC tak bisa, tenaga tak bisa, akrena tak bisa. Apa sombongannya manglo kan boleh, manglo, ya kan? Satari. Lagi cepat tampil apa jauh pak salah kan dia kan beda ada ya, berarti nyoba bang sedekah manglonya coba serong ke TV ya kan, seperti kamu saat ini seperti bapak ini kan berbeda pendapat bapak apa nih ya ada siang mulai apa ya orang berarti kan nyoba bang lala ya, macam itu begini. Seharusnya yang tampil itu begini, kayak puisi kayak apa? Ya mungkin kalau mau jadi iya, benar tak? Ya udah. Kayak kamu tadi ngaji baik, tekumi kena ada takut. Penyaringan nih kewala ngaji, cumi ketika sambutan nyaman di depan orang itu kalau memang mentalnya tidak kuat ya tidak nyaman juga. Ngaji bayi tak nyaman, padahal harus begini. Sedekah itu juga ada bentuk apa? Ini yang paling gampang, tidak perlu mengeluarkan harta, tidak perlu mengeluarkan tenaga, apa? Senyum pada orang itu sudah apa? Ya kan? Rasulullah itu bersabda, senyummu kepada sesama muslim, ya kan? Itu adalah sedekah. Jadi ketemu bioreng senyum, tapi jangan kalau ada orang munda orang walaupun itu sedekah, jangan. Jadi kakek keluar ini, keluar tadi ke pasar tidak ada orang. Jadi orang berpapasan, parah akan hari. Jadi kan, memang mudah, tapi jangan lihat-lihat dulu kondisinya. Menurut sebegi saya senyumin, jangan bakul. Abi kaki nggak tahu tuh orangnya boci. Abi kaki senyumin jangan itu dikira aja, jangan. Sedekah pak, lah toh, jangan senyum. Dikira nih, kalau saya jangan mulutkuin nanti. Senyum, tak kena abi musuh. Nanti ya udah. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Ya jangan mukanya hanya tidak senyum. Senyum itu sebagian daripada
olahraga wajah. Menoreng tak teman senyum itu cepet tua. Lekasu karena oleh kejaran dapat pahala, menyenangkan orang lain, kemudian wajah kita sehat. Makanya ada kaca. Kenapa Allah menciptakan kaca? Ya supaya kita tahu wajah kita itu, supaya kita berkerudungnya lebih bagus, ya kan? Nah, ya kan? Ki pengret, beda segi berkot ke atas, beda si pemilik dia, ya kan? Kemudian senyum kamu di wajahmu sendiri melihat, alhamdulillah saya cantik. Itu bersyukur kepada Allah, ya kan? Berangkat di Roma lah kaca. Ada mobil diparkir keceboleh. Padahal mukanya yang dari rumah sampai ke sini, ya itu juga tidak berubah. Sampai di sini ambil lagi kaca. Nah dengan kaum perempuan ya seperti itu, makanya yang gini itu nyamai, sukanya begitu. Kalau sekolah ambil kaca, taruh di buku, sakuno, saku baca, kaca, senyum sendiri. Itulah apa namanya yang dinamakan zakat mal dan zakat fit, dan kemudian sedekah. Ingat, sedekah yang paling mudah dan tidak perlu modal adalah sedekah apa? Nanti pulang kamu senyum pada ibumu, kepada bapakmu. Paling ibu bapak jawab, nah yang senyum mereka. Paling nggak minta pulsa. Tidak masalah. Mau tanggapan orang jelek, bagus. Yang penting kita sudah bersedekah dengan senyum. Tapi saya ingatkan kepada orang yang tidak membenci kita. Soalnya kalau kita senyum kepada orang yang membenci kita, kadang-kadang mereka menanggapi bahwa kita itu sedang menghina. Yang sebelumnya punya masalah, jangan dulu. Sebelum masalah itu selesai. Ketika kamu punya permusuhan, selesaikan dulu, selesai baru senyum. Kalau belum selesai, jangan senyum dulu. Perang nanti. Nanti pulangnya, misalkan foto, betul. Ketika kamu bertemu dengan yang bermusuhan, senyum, itu yang membenci kamu, pulangnya itu, selesaikan dulu masalahnya, baru kita minta maaf. Minta maaf itu lebih baik daripada memberikan maaf. Minta maaf kade, asapora kade itu lebih baik daripada minta sepora. Nyapora orang itu lebih baik daripada orang yang minta sepora. Ya sudah kasih saja. Kotan di sedekah WC, kalau sedekah ya kaki sepora gitu. Nah itu sudah pahala, apalagi di bulan Ramadan berlipat kan? Puasa ini, maka kenapa umat Rasulullah ini lebih bagus daripada umat-umat terdahulu? Karena ada bulan puasa. Orang umat selain atau setahun, ada yang 300 tahun, ada yang 500 tahun. Bayangkan sholat 500 tahun, puasa 500 tahun. Nah kita paling banyak ya pegang bolo, ya 100, ada 100 lebih sekali, kemudian meninggal. Tapi kalau kita diukur dengan Rasulullah hanya 65 tahun. Makanya oleh Allah diberilah bulan 1000 yaitu bulan. Ketika kamu beramal baik di bulan puasa, dilipat gandakan menjadi 1000. Paham? Paham. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada. Ya, ada Pak. Ya. Oke. Kalau tidak ada,
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.